Baik, saya Nika Trijaya Sakuntala, NPM 16011020044. Kali ini saya akan membahas mengenai anatomi BMS 3. Yang pertama adalah mata. Bola mata kita terletak pada sebuah rongga yang disebut dengan bony orbits. Nah, di mana letaknya itu adalah tepat di bawah anterior cranial fossa. Nah, bony orbit ini terdiri dari 7 tulang, yaitu ethmoid, lacrimal, maxilla, zygomatic, frontal, palatine, dan sphenoid. Nah, bola mata kita dilindungi oleh kelopak mata, dimana jika kita menutup kelopak mata kita, maka bola mata kita akan terproteksi. Nah, ada beberapa istilah juga di sini, seperti palpebral fissure, yaitu batas kelopak mata atas dan bawah, sama ada juga istilah tarsus, yaitu tempat menempelnya otot dan kulit. Nah, kalau dilihat dari permukaan, jadi bagian mata kita itu ada pupil, iris, sclera, kelopak mata atas dan bawah, serta ada juga lacrimal. Nah, mata kita memiliki 7 otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata, yaitu ada 1. Levator palpebral superior, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique, dan inferior oblique. Nah, untuk inervasi ototnya itu di mana khusus si superior oblique itu oleh nervus 4, lateral rectus oleh nervus 6, tapi sisanya itu adalah oleh nervus 3. Nah, mata kita juga memiliki pembuluh darah, yaitu oleh arteri dan vein dari ophthalmic vein dan arteri. Selanjutnya, untuk inervasinya juga ada general sensory sama special sensory. Lanjut ke telinga. Nah, telinga kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu external, middle, dan internal. Yang pertama, external ear. Jadi ada auricle, di mana fungsinya itu untuk menangkap gelombang suara. Terus auricle ini merupakan kartilago yang ditutupi oleh kulit. Kemudian bagian kedua itu adalah ada external acoustic meatus. Nah, ini merupakan titik mula kanal, di mana untuk menuju membran timpani jaraknya adalah 2,5 cm. Nah, external acoustic meatus ini juga dindingnya tulang temporal sama tulang kartilago. Terus di sini juga merupakan kulit, tapi ada sedikit rambut. Sama di sini juga ada sweat gland. Lanjut ke middle ear. Jadi yang pertama ada tympanic membran, terus ada middle ear cavity. Di middle ear cavity ini ada pharyngotympanic tube, ada nasofaring, orofaring, sama tonsil. Nah, pharyngotympanic tube ini adalah bagian telinga yang connect ke nasofaring. Nah, jadi misalnya tuh kita sedang naik pesawat, terus telinga kita terasa tersemat. Nah, jadi kita bisa caranya itu membuka mulut kita lebar-lebar, terus akan membuka pharyngotympanic tube. Lanjut ke internal ear. Jadi ada semicircular canals untuk keseimbangan, di mana di dalamnya itu ada cairan yang akan berubah-ubah posisinya sesuai dengan posisi tubuh kita. Misalnya ada cochlear, itu untuk pendengaran. Lanjut ke next, fascia and triangle. Nah, jadi leher kita itu strukturnya adalah terdiri dari anterior triangle dan posterior triangle. Untuk anterior triangle itu akan dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil. Jadi ada 4 bagian, yaitu submandibular, submental, muskular, dan carotid triangle. Nah, dari keempat itu tuh semuanya berpasangan, tapi kecuali si submental triangle, dia tuh nggak berpasangan. Lalu kompartemen dari leher. Nah, jadi ini kompartemen itu ada 4, yaitu visceral compartment, vertebral compartment, sama ada 2 vascular compartment. Selanjutnya ke fascia. Nah, fascia adalah lapisan di bawah kulit. Nah, jadi terdiri dari superficial fascia dan deep fascia. Superficial fascia itu terdiri dari otot-otot yang tipis. Kalau ada juga sensory nerve sama sensory nerve. Terus kalau di fascia itu dia tuh membungkus vertebral column sama sama otot-otot. Walaupun di fascia itu tipis, tapi dia itu sangat kuat bahkan jika dibandingkan dengan superficial fascia, tetap lebih kuat si deep fascia. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu craniovertebral joint. Nah, vertebral column kita terdiri dari
cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, sacrum, dan coccyx. Nah, fungsi vertebral forum itu adalah untuk mensupport badan kita sehingga bisa berdiri tegak. Terus juga memproteksi spinal cord sama spinal nerve serta tempat dekatnya atau menempelnya otot-otot. Jadi yang kita bahas itu adalah mengenai cervical vertebrae. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai transfer foramen, yaitu tempat keluarnya vertebral artery sama vertebral veins. Nah, ada nama-namanya nih. C1 atlas, C2 axis, C7 vertebral foramines. Terus khusus C1 sama 7 itu tidak bifid, sisanya itu semua bifid. Lalu C3 sampai C6 itu tipikal, C1, C2, C7 atipikal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.